segala macam hal yang masih menjadi kekurangan dalam kehidupan kita. Qadarullah, ketika saya masih anak pang itu, saya buka studio animasi guys, bersama 4 orang, 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang gak jelas ini. Saya buka studio animasi Pak, animasinya ada di Jogja. Nah, dan di umur 18 tahun itu saya menjadi seorang CEO dan manajer studio animasi saya sendiri. Ibu saya kaget, saya juga kaget. Berarti kita semua tuh sama-sama shock lah. Aku shock, ibuku shock. Akhirnya terbukalah studio animasi itu, dan animasi yang saya kerjakan di animasinya adalah ini. Kalian tahu Adit Sopo Jarwo? Tahu? Ini yang bikin. Nah, yang bikin animasi Adit Sopo Jarwo itu saya. Gitu teman-teman. Tahu ya? Di Makassar ada TV nggak sih? Ada. Tahu Adit Sopo Jarwo kan? Nonton. Oh ya Allah. Tapi aku nggak pernah nonton mas. Aku tuh setiap hari itu baca Quran mas. Aku tuh kalau nggak baca Quran tuh pusing aku mas. Sholat tahajud. Bahkan saking solehku mas. Aku tuh sholat subuh 4 rakaat mas. Nah ini Adit Sopo Jarwo nih. Ini. Terus iklan-iklan di TV kayak iklan Indomie, ikan Indomie, Pertamina, Pesona Indonesia. Tahu HBO nggak teman-teman? Tahu? Masya Allah. Ya. Yang nggak tahu terlalu soleh kayaknya ya. Nih, HBO itu film-film box office tuh biasanya di luar negeri. Sama 2 film kartun ini tuh tayangnya bukan di Indonesia tapi di internasional. Tayangnya di Disney Channel, tahu ya? Nah, itulah karya animasi saya. Dan sekarang saya full totalitasnya tuh ngurus masjid. Nah, ngurus masjid yang namanya Muslim United, tapi sekarang berubah namanya Real Masjid. Ini Muslim United kalau disingkatkan jadinya MU kan. MU itu kalah terus. Bagi kami itu adalah aib ya. Kita ganti klasemen, kita ganti liga, kita pindah ke Liga Spanyol. Akhirnya kita ganti namanya Real Madrid, dijadikan Real Masjid. Nah, karena memang anak-anaknya suka main bola Pak. Masya Allah, ternyata banyak sekali keberkahan yang saya dapatkan dari ngurus masjid, yang keberkahannya itu berkali-kali lipat. Banyak hal yang tidak bisa dibayar oleh animasi, padahal animasi itu gajinya besar guys. Aku tuh di animasi, gajiku sebulan tuh bisa sampai 98 jutaan untuk aku seorang. Ya, CEO manager kan, pasti gajinya lebih besar. Apalagi mencari proyek tuh aku semuanya. Tapi ketika aku ngurus masjid, ternyata keberkahan itu jauh lebih banyak. Bukan soal nominal, tapi soal semuanya. Artinya nominalnya juga dapat, tapi hal-hal di luar nominalnya itu dapatnya lebih luar biasa lagi. Sebagai contoh gini, siapa sih yang nggak senang ketika kita tuh kehidupannya tuh dilingkupi oleh para ustadz-ustadz yang luar biasa? Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Ali Hidayat, Ustadz Mamita, habis itu Ustadz siapa lagi? Hanan Ataki, Ustadz Felix Xiao. Lingkunganku tuh seperti itu di Real Masjid. Beliau tuh sering datang ke Real Masjid, sering nongkrong ke Real Masjid. Itu yang tidak bisa saya dapatkan di animasi. Terus habis itu ya seperti ini, diundang oleh Pemkot Makassar untuk ngisi seminar, menyebarkan banyak kebaikan, memperluas amal solih. Yang kita tahu ya, masuk surga itu harganya mahal guys. Enggak cukup hanya untuk sholat 5 waktu bisa masuk surga. Karena masuk surga itu bukan syaratnya ibadah, tapi ridhonya Allah. Ketika diizinkan sama Allah untuk bisa mendapatkan amal solih, itu kan peluang untuk mencapai ridhonya Allah. Itulah yang saya maksud tentang bagaimana rasanya berkah ngurus masjid. Usia muda tapi daya guna udah kemana-mana. Bukan cuma saya, tapi teman-teman saya yang lain juga gitu. Kita punya inovasi, lakukan di masjid, inovasinya ditentukan banyak orang. Jadinya nggak kira-kira? Nggak bisa aku lakukan itu di animasi. Nggak bisa. Nah makanya animasinya saya tinggalkan semuanya. Saya fokus ngurusnya masjid. Nggak takut miskin. Ya Allah bro, anak muda kok takut miskin? Aneh. Antum itu tuh mahalnya sebab kreativitas. Yang muda-muda dulu, yang merasa masih muda angkat tangan. Nah, ikut angkat tangan juga ya Pak ya? Saya juga. Iya gak apa-apa. Anak muda itu mahalnya sebab idealisme, sebab pemikiran kritis, sebab kreativitas. Maka kalau anak muda masih bilang susah cari uang, aneh sekali. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Hari ini jualan desain laku banyak, bisa. Sekarang jualan apa? Jualan konten di TikTok bisa juga. Mandi lumpur udah dapat uang. Tapi jangan mandi lumpur juga. Ya mungkin kalian bisa lah mandi air wudhu misal.
Itu bisa dilakukan. Jadi aneh sekali kalau anak muda berpikiran nggak bisa cari uang di zaman ini, aneh. Karena saya memahami itu, akhirnya saya full totalitas urus masjid. Masjid yang saya urus adalah Real Masjid. Real Masjid itu umurnya baru 3 tahun, dan saya termasuk as-sabiqunal awal di situ. Jadi dari awalnya belum ada bangunannya sampai ada bangunannya. Yang tadinya nggak punya program sama sekali, akhirnya punya program. Yang tadinya dibenci sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Yang tadinya tidak direspeki sama pemerintah, akhirnya direspeki sama banyak pemerintah. Itulah Real Masjid. Dan Masya Allah ternyata umurku yang sekarang ini 23 tahun, di umur 22 tahun tuh Allah izinkan untuk dipanggil ke Baitullah sebab ngurus masjid. Dan wasilahnya tuh juga nggak masuk akal. Ada satu orang tuh bilang sama aku, Mas Dio udah pernah umroh belum? Belum lah. Jangan dinyalakan ya Pak ya, supaya PPT-nya kelihatan. Sama yang satu ini Pak? Ya. Aduh maaf ya Pak ya, repotin ini. Saya lanjutkan ya. Jadi ketika jamaahnya tadi tanya, Mas Dio udah pernah umroh belum? Belum. Saya bilang, mau umroh nggak? Ya mau lah. Yaudah, ini tiketnya. Besok Kamis berangkat ya. Dan itu tuh bilangnya kayak gitu tuh hari Selasa. Apa nggak kaget juga? Terus ditanya, entar dulu, ini mau berangkat udah punya paspor belum? Waktu itu saya belum punya paspor. Tapi saya bilang sama ibunya, insya Allah besok Rabu saya punya paspor. H-1 sebelum berangkat. Oke, sip. Berarti berangkat ya, berangkat. Dan alhamdulillah ternyata berangkat deh ke Baitullah, Masya Allah. Yang tadinya anak pang, suka bikin event maksiat. Yang tadinya anak pang, suka mabuk-mabukan. Ternyata Allah hadirkan untuk bisa ngelola masjid dan bisa dipanggil ke rumahnya Allah, ke Baitullah. Nah ini aku dari kemudian paham maksud daripada hadisnya Rasulullah. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di dalam Islam jika memahami agama. Nah makanya buat teman-teman sekalian yang mungkin masa lalunya lebih kelam daripada saya, atau mungkin tidak sekelam saya, ini masih ada harapan untuk kita tuh bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Makanya aku tuh sering bilang sama anak muda, kalian tuh mau kerja di mana? Sampai berapa lama? Sampai kemudian bisa nabung untuk biaya umroh, haji itu mau sampai berapa lama coba? Kalau dirasa itu terlalu lama, mending kalian urus masjid aja. Karena itu adalah shortcutnya untuk kalian bisa mendapatkan kemuliaan. Niat ikhlas, lillahi ta'ala, Allah akan tolong antum. Karena Allah sampaikan, intan surullah yasrukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agamaku, maka aku akan tolong dirinya dan teguhkan kedudukannya di dunia wal akhirat. Enak kan? Enak bro. Makanya kalau ada yang gak serius ngurus masjid itu aneh. Aneh banget. Aku ngurus masjid mas, tapi aku sampai hari ini belum bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Nah, mungkin ngurus masjidnya kurang serius, kurang totalitas. Mungkin ngurus masjidnya itu kurang berdarah-darah. Bisa jadi, bisa jadi. Nah makanya di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk kemudian makin ekstra lagi ngurus masjidnya, makin luar biasa lagi ngurus masjidnya, makin serius lagi supaya Allah pun juga serius untuk memberikan banyak sekali kemuliaan untuk kita. Dan satu lagi, jangan lupa kemuliaan paling tinggi itu adalah ketika kita bisa mendapatkan naungan Allah yang akhir nanti. Karena ketika di padang mahsyar kan nggak ada naungan ya, kecuali naungannya Allah. Dan ternyata yang dinaungi nanti itu ada 7 golongan. Dan di antara 7 golongan itu salah satunya adalah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Ya dia itu adalah orangnya, teman-teman semua yang ada di sini nih. Orang-orang yang ngurus masjid. Antum semua tuh adalah orang-orang yang punya peluang untuk dinaungi sama Allah. Harusnya. Tapi kalau nggak serius yo, wallahu a'lam bishawab. Takutnya bukannya kita masuk surga, tapi gara-gara kita nggak serius ngurus masjidnya, Allah hisab di masjidnya sekitar masih banyak yang pinjol, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang nggak punya pekerjaan, masih banyak yang nyolong, masih banyak yang open BO. Harusnya kita masuk surga, tapi gara-gara kita nggak serius ngurus masjidnya, masuk neraka kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya Pak ya. Peluang besar nih Pak, kita ngurus masjid Pak. Makanya harus lebih serius lagi.
Diperhatikan masih ada yang kena pinjol nggak sekitarnya, masih ada yang hasad nggak hatinya, masih ada yang nggak sholat nggak. Nah kalau masih ada tuh, ayo segera dirangkul, segera dipeluk, masukkan semuanya ke masjid supaya kita punya peluang masuk surga. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Kok stres semua ini mukanya? Ya Allah. Santai lah, santai. Ini aku melihat tuh kayak pemuda-pemuda solih semua di sini. Beda kayak kemarin. Kemarin tuh isinya tuh, wah masya Allah, hore-hore semua kemarin tuh, gokil. Oke. Nah ini teman-teman tentang cerita tentang saya dan perkenalan sedikit tentang saya. Saya bukan yang paling baik dan masjid saya bukan yang paling terbaik. Nanti yang saya sampaikan di sini tuh bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar cerita tentang pengalaman yang kami alami. Karena di sini adalah sharing ya, seminar manajemen masjid. Nah jadi nanti teman-teman kita akan lebih banyak bercerita dan berdiskusi bersama tentang problematika di masjid dan nanti langkah-langkah penyelesaiannya bersama-sama. Bisa dipahami ya? Oke, dan mungkin kita mulai saja perjumpaan kali ini. Ini sampai jam 12 sholat duhur dan nanti akan dilanjutkan dengan pematerian lain. Teman-teman sekarang ada di sesi pertama, jadi silahkan antusias mungkin. Walaupun aku tahu yang diutus ke sini pun juga ada yang terpaksa, yang diutus ke sini pun juga sedang bingung-bingung ini acara apa. Katanya dapat emas 2 kilo, mana nih? Apa? Aku udah melihat dari muka-muka teman-teman udah gak nyaman gitu. Ini acara apa sih, ini rukiah masal ya gitu. Enggak, santai aja ya bang ya. Nah, oke. Dan mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Di depannya udah ada kertas semuanya. Sudah ada? Dijawab guys, wih. Nah gitu loh. Aku tuh ngomong sama Kak Lian. Dijawab ya. Sudah ada kertas semuanya? Ada. Nah, bolpennya sudah ada? Pak dijawab Pak. Nah itu loh. Sudah ada bolpennya semuanya? Nah sip. Oke, sekarang kertas dan bolpennya diangkat semua ke atas. Aku mau lihat sudah dapat semuanya. Diangkat semua ke atas. Nah sip. Mantap. Angkat. Oke. Nah silahkan ditulis di kertas itu nama, jabatan di masjid sebagai apa, nama masjidnya, dan problematika yang dihadapi. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Oke, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silahkan. Yuk, yang selesai bisa pulang duluan habis ini. Jadi nama ta, terus jabatan atau fungsi tak di masjid. Ya. Ya. Selanjutnya nama masjidnya apa? Dan termasuk kecamatannya. Ya. Dan apa masalahnya di masjid? Ya. Masalah apakah WC-nya yang kotor? ya, maksudnya ya. Ataukah memang WC-nya kurang? Udah kurang, kotor lagi. Ya. Problem. Termasuk juga ahwat. Apakah mukenanya di masjid kotor atau kurang? Bisa saja juga menjadi masalah-masalah. Ya. Silakan. Yang sudah silahkan kertasnya diangkat. 1, 2, 3 yang sudah. Belum Mas Leo, belum. Oh ya Allah. Banyak sekali kelihatannya ya. Ataukah masalahnya kotak amalnya banyak sekali di masjid? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Bingung. Tapi di sekitar masjid ada orang kelaparan. Itu jadi masalah juga. Yang sudah silakan diangkat kertasnya. Yang sudah langsung diangkat gini. Enggak tak suruh maju kok dan enggak tak tunjuk juga. Aku cuma pengen melihat siapa yang sudah. Yang sudah? Sip. Oke. Yang sudah langsung diangkat.
Jangan nyontek ya. Nyontek remedi ya. Ngulang tahun depan. Masalahnya juga bisa kalau lagi salat panas atau kurang sirkulasi udaranya, ya catat saja. Semua itu adalah masalah di masjid. Atau Sudah? masalahnya Angkat ya. kertasnya yang sudah? Dah. Sip. Nah. Ya. Yang sudah langsung diangkat kertasnya supaya saya bisa lihat siapa yang sudah. Nah, sip. Ah, Nah, ada sip, banyak. sip, sip, sip. Yang lain, Mantap, sip, Ahwat? sip. Anak muda cepat sekali ya, Masya Allah. Set. Yakin, takmirnya pas. Ahwat. Yang sudah langsung diangkat, set. Supaya saya bisa lihat. Oke, sip. Sip, sip, sip. Sudah semua? Yang Ahwat sudah langsung diangkat, selesai angkat gitu. Set, angkat, selesai. Sudah sih? Nah, 5. Ahwat juga sudah banyak. Dah, Oke. Ayo bareng-bareng yang sudah silahkan diangkat semuanya yang sudah. bareng-bareng sama-sama. Sip, langsung diangkat ya. Iya, Oke. semua sudah. Mantap. Sip, silahkan ditaruh. Oke, minta tolong teman-teman silahkan diperbaiki duduknya. Dibuat nyaman lagi duduknya. Sip. Oke, aku minta tolong sama teman-teman sekalian supaya kita mulainya dengan keadaan yang bahagia. Bisa minta tolong diangkat tangan kanannya semuanya kayak gini. Oke. Sekarang tangannya dilambaikan semuanya seperti ini. Oke. Sekarang stop tangannya. Nah, silahkan dilihat telapak tangannya itu. Insya Allah itu adalah telapak tangan yang akan membuka pintu surga. Oke. Sekarang tangannya ditaruh ke pundak sebelah kanan teman seperti ini. Oke. Sudah? Ditaruh pundak, jangan kepala, ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, silahkan dipijiti temannya. Nah, oke. Nah, abang bisa pindah ke belakang atau mungkin yang dua maju ke depan supaya ada temennya ini, kasihan kalau sendirian. Nah, oke, dipijitin lagi, lebih kuat, lebih kuat. Bang, pijitin bang, jangan cuma disentuh doang bang. Nah, pijitin, kak ya, pijitin kak, pijitin kak, pijitin, saling pijitin. Awas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, jangan usah malu, pijitin aja, pijit. Lebih kuat lagi, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, mantap. Boleh request loh, tempatnya di mana posisinya, silahkan. Rasakan pundak-pundak yang keras itu. Masya Allah. Sekarang ditepuk pundak temannya seperti ini. Oke, nanti ikuti saya ya sambil ucapkan kalimat ini. Hei sahabatku, sambil ditepuk. Ayo 1, 2, 3. Hei sahabatku. Lebih kencang. Hei sahabatku. Aku baru kenal antum. Tapi lebih kencang. Tapi aku sudah bisa lihat masalahmu. Terasa pundakmu sangat keras. Nampaknya masjidmu banyak masalah. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga, lebih kencang, semoga kita semua mendapatkan banyak keberkahan, banyak solusi, dan Allah ridhoi. Aku doakan semoga kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sekalian gantian tangan kirinya. Oke. Tangan kiri taruh ke pundak sebelah kiri temannya. Nah, oke. 1, 2, 3 gantian dipijiti Pak. Nah, oke, sip. Alhamdulillah enak banget. Masya Allah. Ayo Pak pijitin Pak. Semoga yang mijetin masuk surga. Yang nggak mijet, wallahu a'lam bishawab. Oke, lebih kencang lagi pijatannya. Masya Allah. Yang bawa uang koin dikroi juga boleh. Sekarang ditepuk, hei sahabatku. Lebih kencang, hei sahabatku. Semangat, semangat, semangat. Jangan loyo. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kita belajar hari ini. Kalau ngantuk, bareng-bareng. Kalau ngantuk, saya cium. Oke, tepuk tangan kita semuanya.
Silakan jabat tangan kanan kirinya saling berkenalan, ini siapa? Nah, silakan kenalan. Namanya siapa? Ya sih, kenalan. Sekarang depan belakangnya berdiri semuanya, berdiri semuanya. Salaman sama depan belakangnya. Silakan dijulurkan tangannya. Anak muda yang mulai duluan, oke? Gak usah malu bang, langsung bang. Nah. anak kita Ya. muda. Namanya siapa? Saldo masjidnya berapa? Oke, sudah kenal semua ya? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, luar biasa teman ya. Jadi materi kita pada hari ini yang pertama adalah, ini bisa ditulis nih. Teman-teman sudah merasa bahagia hari ini? Sudah bisa merasa bahagia? Dijawab, woi, udah bisa merasa bahagia? Ya. Di kelas saya itu simple, antum interaktif, selesai semuanya. Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak muda itu memang apatis. Tahu nggak apatis tahu apa? Nggak peduli, cuek, merasa dirinya udah banyak tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Ketika diajak belajar, interaksinya kurang. Ketika ada Zoom, mic-nya dimatikan, kameranya di off-kan. Gurunya jelaskan, dia asik jemur baju, dia asik kemudian nyuci baju. Itu anak muda apatis. Makanya jangan heran ya kalau anak muda kita saat ini itu benar-benar bukan menjadi generasi emas, tapi menjadi generasi cemas. Bahkan tadi aku ngobrol sama Pak Akbar, di Indonesia, di Makassar nih, ya Allah, literasi minim sekali ya Pak ya. Ya karena anak muda seperti itu. Makanya biarlah anak muda itu di luar sana, yang di sini jangan. Oke? Kita umatnya Rasul guys, masa iya umatnya Rasul kayak gitu? Bisa dipahami ya? Apalagi masih muda-muda kayak gini nih, ngomong, interaksi, ya, masih muda soalnya. Jangan sampai menjadi orang-orang seperti di luar sana. Aman ya? Oke, cocok? Sip? Bagus? Oke, nah, pertahankan itu, semoga istiqomah ya. Oke, aku mau survei dulu sebelum aku ngomong sama teman-teman sekalian. Di sini nanti yang merasa masjidnya adalah kategori dari masjid ini, aku minta tolong langsung angkat tangan secara lantang gitu ya. Jadi nanti bakal saya sebutkan kategori-kategori masjid. Ketika teman-teman merasa kategori masjidnya adalah kategori masjid yang saya sebutkan, langsung angkat tangan. Oke, aman ya? Yang pertama gini. Cek. Oke. Siapa di sini yang merasa masjidnya adalah kategori masjid yang ramai anak muda dan anak mudanya aktif? Angkat tangan. Ramai anak muda. Anak mudanya aktif. 1, 2, tetap angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 orang. Tepuk tangan untuk yang aktif guys. Tepuk tangan. 7 orang. Mantap. Ramai dan aktif. Ramai dan aktif. Selanjutnya, siapa di sini yang kategori masjidnya adalah masjid yang ramai anak muda, tapi anak mudanya pasif? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah 8 orang. Kasihan ya. Sekarang, siapa yang kategori masjidnya masjid yang sepi anak muda? Angkat tangan. Sepi anak muda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 orang. Wah, banyak ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ya, siapa di sini yang datang sebagai peserta memiliki jabatan sebagai ketua remaja? Angkat tangan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Siapa yang datang ke sini jabatannya sebagai takmir? Oke, antum juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Siapa di sini yang jabatannya sebagai anggota biasa? Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, jangan malu-malu. Langsung aja. Nah itu. Anak muda kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sip.
9 orang. Siapa yang datang ke sini jabatannya sebagai remaja masjid, angkat tangan. Remaja masjid, angkat tangan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Terus ini yang nggak angkat tangan apa ini? Apa ini? Donatur? Yang belum angkat tangan silakan angkat tangan. Ada yang belum? Apa Bang? Imam. Ya imam. Imam itu maksudnya kalau di sini apa? Kalau di Jogja sih imam itu maksudnya takmir sih. Antum merasa takmir bukan? Angkat tangan abang. Nah, ya Allah ya Rob. Antum merasa takmir? Iya. Kenapa gak angkat tangan? Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sip. Berarti ketua remajanya cukup banyak, anggota biasa cukup banyak, remaja masih cukup banyak. Oke. Jadi gini teman-teman konsepnya. Ketika nanti aku menyampaikan sesuatu, berkahnya ilmu itu diamalkan dan diajarkan. Artinya apa? Setiap teman-teman mendapatkan sesuatu dari apa yang nanti kita obrolkan, walaupun teman-teman ini bukan pemegang otoritas, tapi sampaikan dan berikanlah masukan ini pada sang pemangku otoritas. Tapi kalau teman-teman sebagai yang memiliki otoritas, ini PR besar untuk antum, untuk merealisasikannya kepada teman-teman yang lain. Karena enaknya kalau kita punya otoritas itu, kita bisa memimpin orang dan mengakomodir orang untuk bisa berbondong-bondong masuk surganya Allah. Itu namanya jadi ketua. Jadi salut, respect sama para ketua remaja masjid dan takmir di sini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, selanjutnya, Masya Allah. Mari kita mulai. Teman-teman sekalian, di sini pasti kalian punya masalah semua kan di masjidnya kan. Nah, udah ditulis juga semuanya tadi. Tapi aku pengen ngajak kenalan dulu tentang seperti apa itu real masjid. Sudah ada yang tahu real masjid belum sebelumnya? Belum ya? Ada yang udah? Yang sudah angkat tangan? Yang sudah? Masya Allah. Ya, 2 orang doang. Oke, aku pengen ngasih tahu tentang real masjid. Real masjid itu adalah masjid yang dikelola oleh hampir sebagian besar tuh 90% anak muda. Tapi di dalamnya itu tuh ya gimana ya? Orang tuanya sih ada, tapi orang tuanya tuh bukan menjadi pemegang amanah, tapi menjadi orang-orang yang kita muliakan di masjidnya. Karena di masjidnya yang menjadi pengurus, bendahara, takmir itu tuh rata-rata Gen Z semuanya Pak. Jadi umur 20 tahun, 21 tahun tuh mereka ngurus masjid udahan. Dan programnya banyak banget. Di masjidnya kami itu alhamdulillah Allah kasih izin untuk memiliki program. Kami punya gedung bioskop, kami punya kolam renang, kami punya tempat futsal. Habis itu punya apa lagi ya? Majelis anak muda. Terus banyaklah yang kita punya atas izin Allah. Masjidnya baru 3 tahun. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya aku pengen ngajak kenalan dulu tentang real masjid supaya teman-teman ngerti kita ini lagi ngomongin apa dan yang di depan ini siapa kira-kira gitu. Oke? Silakan lihat video satu ini tentang real masjid. 1, 2, 3. Selamat datang di Real Masjid. Masjid yang dikelola hampir 90% oleh anak muda. Bukan masjid khusus anak muda loh ya. Bukan. Ini masjid untuk semua golongan. Untuk yang muda sampai yang tua. Masjid ini masjidnya umat Islam. Meskipun masjidnya nggak punya menara, nggak punya kubah, dan letaknya pun juga di pinggir jalan. Tapi program-programnya mesra banget. Mau tahu apa aja? Kita mulai dari yang pertama. Ada segerombolan anak muda yang tampan dan rupawan. Asik, seger-seger dan good looking pastinya. Nongkrong di masjid setiap malam minggu di acara Saturday Night. Kok rame banget ya? Kok seru? Yo jelas dong. Di sini mereka bisa dapetin makanan dan minuman yang banyak. Dan yang terpenting, gratis. Membuat jadi betah di masjid. Apalagi pengisi acaranya influencer keren. Konsep acaranya juga gokil, out of the box, mind blowing, dan gak ketebak. Menjadikan hiburanmu bukan lagi di tempat hiburan deh jadinya. Ngomong-ngomong tentang tempat hiburan, kalian kalau liburan kemana aja sih? Ke pantai kah? Ke gunung? Ke alun-alun? Atau bahkan
akan ke Citayam. Kok ke Citayam? Udah. Sekarang coba. Mulai saatnya kalian cobain liburan akhir pekan ke masjid. Sebab kami punya tempat wisata nih, tempat wisata masa lalu. Masa lalu lagi. Enggak, tapi yang satu ini khusus buat nostalgia masa kecil yang bahagia. Ada wisata yang namanya Real Holiday. Gak usah bingung mau liburan kemana, ajak teman-teman kamu dan keluarga kamu ke Real Masjid setiap hari Ahad. Karena ada jajanan-jajanan yang bikin kamu nostalgia. Serasa jadi anak-anak SD lagi dah. Ada juga berbagai macam wahana untuk anak-anak. Ada kolam renang, storytelling tentang sahabat Rasulullah, dan masih banyak lagi. Khusus kamu nih ya, aku kasih tahu rahasia nih. Kalau sholat subuh berjamaah, kamu bisa dapat kupon senilai 20.000 untuk jajan di Real Holiday. Gratis. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Serius loh. Tapi ada lagi nih yang gratis. Apaan tuh? Pasar Raya Jumat. Bagi-bagi sayur gratis dan menebar kebahagiaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah Real Masjid. Mau ikutan juga? Boleh. Setiap Jumat subuh sebelum bagi-bagi sayuran, kita sholat subuh dan ngaji bareng dulu. Tilawah Quran 2 lembar rame-rame, habis itu majelis ilmu. Jam 6 tepat, baru deh kita belanja sepuasnya. Sampai bahagia di Pasar Raya Jumat. Dan epicnya, program ini juga dijalankan di 2 masjid binaan kita. Ada Masjid Rodotul Jannah dan Masjid Gandok Mulia. Bentar. Nafas dulu. Sebab habis ini ada lagi nih. Apaan lagi tuh? Brother, gue kasih tahu nih ya. Ini namanya Majelis Sufi. Majelis Suka Film. Majelis yang ngegibahin film-film yang lagi populer di dunia. Kita tonton juga di bioskop Real Masjid. Gak sekedar menjadi penonton aja, kita juga diskusi dan sharing hikmah apa aja yang bisa diambil dan kita bahas filmnya dari perspektif Islam. Di Majelis Sufi ini, kita jadi punya wawasan yang luas, jadi cerdas dan cadas. Punya banyak insight juga untuk dibawa ke tongkrongan. Dan serunya lagi, selayaknya bioskop, kita sediain juga popcorn dan minuman buat cemil-cemil. Gratis nggak? Ya gratis lah. Boleh nambah juga. Bungkus juga boleh. Kalau nggak malu ya. Lanjut lagi. Kalian butuh lapangan kerja, butuh penghasilan, modal nikah, biaya kuliah, butuh. Di Real Masjid, kalian bisa diajarin menghasilkan cuan yang halal dan thayyibah. Nah, dalam program Real Mahmudpreneur ini di-training oleh Real Mentor langsung untuk bisa menjadi pengusaha dengan gaji 10 juta per bulan. Kelas! Jadi marbot itu utama, jadi pengusaha juga itu bonus. Duh, ada pengusaha jadi marbot pula. Kurang spesial apa lagi coba? Bismillah, siap menjadi menantu idaman mamamu. Ya. Nah, ini dia nih yang spesial. Siap-siap. Oke, tunggu, tahan. Ladies and gentlemen, please welcome Real Marbot Academy. Pendidikan untuk anak muda yang tampan, tangguh, dan berani untuk dididik menjadi seorang CEO dan manajer masjid. Mengelola masjid dengan profesional, serius, dan tenanan. Di sini, kalian akan menjadi pejuang-pejuang Allah yang siap berjuang memakmurkan masjid di seluruh antero dunia, menjadi keluarga Allah yang kelak di yaumil akhir yang akan mendapatkan salah satu dalam 7 naungan di padang mahsyar. Gimana setelah nonton video tadi? Kepikiran nggak mau ikut salah satu program dari Real Masjid? Jangan lupa ya, doain kami semua agar terus istiqomah dalam menyebar kebermanfaatan. Alhamdulillah, itu teman-teman, boleh minta tepuk tangannya. Nah, itulah tentang Real Masjid, Masya Allah. Gimana, seru ya masjidnya ya? Alhamdulillah. Nah, itulah tentang Real Masjid, dan nanti kita akan banyak bicara tentang Real Masjid dan program-program di dalamnya juga. Tapi sebelumnya,
Di depannya kan sudah ada tulisan tuh, udah ada masalah-masalah yang sudah teman-teman tulis. Nah, kita akan mulai belajarnya kita tuh dari masalah-masalah yang mungkin teman-teman hadapi di masjidnya masing-masing. Ya, silakan kira-kira siapa yang pengen menyampaikan keluh kesah masjidnya yang sudah dituliskan itu. Masuk. Silakan. Silakan, Pak. Dari mana? Boleh berdiri? Iya. Berdiri. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya bernama Maulana dari Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Mapala, Makassar. Al-Ikhlas. Ya, Ustaz. Fadil, silakan. Kalau terkait dengan masalah yang telah saya tuliskan, sebenarnya ada beberapa masalah. Mungkin di sini diminta semua saya sebutkan atau cukup satu untuk menjadi fokus pembahasan. Dua aja boleh. Aduh. Yang paling apa namanya paling bermasalah gitu. Ya. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya pilih, kebetulan memang baru-baru terjadi di tahun ini. Oke. Ada beberapa permasalahan internal yang terjadi di antara panitia. Kalau boleh saya tarik benang-benangnya, permasalahannya sebenarnya terkait dengan pemahaman masyarakat sekitar tentang agama, secara khusus dalam memahami persoalan Perbedaan. penyaluran hewan kurban. Oke. Iya, karena kebetulan memang baru terjadi. Nah, ada beberapa jamaah yang menganggap daging kurban itu adalah hak bagi panitia atau setiap orang yang terlibat dalam kepanitiaan pemotongan hewan kurban. Mungkin di sebagian kita ada yang seperti itu. Ya. Di tengah-tengah masjid kita ada yang masih berpemahaman bahwasanya hewan kurban itu memang mutlak diberikan kepada panitia. Sementara yang mohon maaf yang kami pahami sendiri, hewan kurban hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul berhak. Ada memang daging yang boleh diberikan kepada orang walaupun dia tidak termasuk kategori fakir miskin, namun dia terhitung sebagai hadiah. Namun kalau misalnya kita sebagai panitia lantas kita mematok bahwasanya saya harus dapat daging setelah saya melakukan kepanitiaan ini, maka ini mungkin perspektif yang harus diluruskan. Yang saya ambil kesimpulan adalah perlunya memang pembinaan kegiatan keagamaan di masjid secara rutin atau intens agar masyarakat sekitar yang terlibat kelak nanti di kepanitiaan dapat memahami bahwasanya persoalan pemotongan hewan kurban itu bukan hal yang bukan hal yang belum diatur dalam agama. Karena permasalahan ini sampai menimbulkan hubungan yang tidak baik antara panitia. Saya tidak bisa sebutkan panitianya karena kebetulan kami di situ juga dimanakan sebagai orang yang terlibat. Namun saya rasa memang penting bagi setiap masjid untuk selalu konsisten mengadakan kegiatan keagamaan agar masyarakat sekitar yang kelak nanti terlibat dalam kegiatan sosial atau apapun itu kembali merujuk aturannya kepada agama. Seperti itu. Di tempat antum ini udah diadakan pengajian-pengajian semacam itu loh. Kalau dulu sebenarnya sempat ada mulai dari taklim subuh, setelah taklim subuh ada coffee break. Sekarang itu terhenti setelah COVID. Karena COVID memang menimbulkan futur yang banyak di beberapa orang. Saya rasa seperti itu sih. Berarti problemnya di situ, nggak ada pembinaan agamanya itu. Di masjidnya antum juga nggak ada. Iya betul. Oke. Sebenarnya kita mau kenapa nggak dibikin? Ya, Kenapa sekarang nggak dibikin? Pertimbangannya, walaupun ini sebenarnya bukan menjadi alasan, namun salah satu sebabnya karena kurangnya ketertarikan, dan ini mungkin nanti yang Ketertarikan siapa? Ketertarikan masyarakat untuk datang ke kajian. Panitianya tertarik? Panitia datang nggak? Datang. Iya. Rame. Artinya kan panitia terhitung sekitar 20 orang yang aktif. Aktif. Iya. Bisa itu buat kajian. Tapi kenapa nggak dibikin? Gara-gara jamaahnya nggak tertarik. Iya, ada beberapa, bukan beberapa sih, kebanyakan memang jamaah yang memilih meninggalkan tempat masjid ketika kajian berlangsung. Kenapa? Biasanya karena jangan sampai terlalu lama. Kalau masalah durasi belum. Saja.
Ya makanya mungkin saya tanyakan agar kira-kira bagaimana Tapi berarti kajian yang modern. Atau nggak tahu sebabnya kenapa mereka meninggalkan itu? Kalau saya boleh menduga-duga mungkin Iya. karena memiliki kesibukan. Iya seperti itu. Oke, sip. Rumah. Selanjutnya, Yang lain? apa namanya? Permasalahan yang kedua tadi masih ada yang kedua tadi. Iya, kompetensi imam. Iya. Ada mungkin di beberapa masjid pengurus masih, tapi alhamdulillah di imam rawatib kita di Masjid Al-Ikhlas ini sudah berganti imamnya yang sebelumnya dipilih karena perasaan tidak enak kayaknya. Karena mungkin sudah lama atau dituakan dan sebagainya, padahal mungkin ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menjadi imam. Namun alhamdulillah sekarang sudah ada penggantinya. Namun kalau berhalangan, ada, saya tidak bisa sebut namanya, ada salah satu imam yang masih dipercaya untuk menjadi imam. Namun kalau dari segi kompetensi, bukan cuma saya yang menilai, namun beberapa orang yang memang memiliki ilmu, sebenarnya orang ini belum masuk dalam kategori orang yang berhak menjadi imam. Namun kan kita tidak enak untuk menyampaikan ke orang tersebut atau ke pengurus bahkan. Kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak? Iya, mungkin sudah itu. Iya. Dituakan. Atau karena dituakan sudah lama di situ. Atau beliau punya masjid ya? Ya, tidak ada kak, cuma Orang tua. iya. Dituakan. Karena sudah lama. Iya. Imam tidak kan? Oh siap. Ada lagi? Iya cukup mungkin nanti kesempatan pakai. Sip, tepuk tangan guys. Terima kasih. Selanjutnya ada, oke, yang depan dulu ya Pak ya. Silakan Abang. Ganti mic. Ya, silakan. Namanya siapa? Dari masjid mana ya? Siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Ammar. Dari masjid mana? dari Masjid Nikmatullah. Oh, di Mati. Iya. Silakan. Lanjut. Jadi masalah di masjid saya ini yang dimana takmir dan remaja masjidnya itu tidak satu tujuan. Takmir Dan Karena versus anak muda. takmir itu hanya ingin menjadikan masjid sebagai tempat sholat saja, tempat ibadah, Sabar Bang. Tahan. Oke, terus. tempat ibadah. Sedangkan remaja masjid ingin menjadikan masjid lebih dari itu, seperti menjalankan program-program yang dijalankan seperti Real Masjid tadi. Masya Allah. Oke. Dan masalah keduanya itu ya takmir kurang percaya dengan kami remaja masjid. Bukan hanya remaja masjid dan juga anak-anak muda. Contohnya imam dan muazin di masjid kami itu masih orang tua. Sempat ada anak muda yang diutus jadi imam. Takmir di sana itu berprasangka buruk. Kenapa katanya? Karena misalnya ini imam bikin tempat pengajian di masjid ini. Oh gitu. Baru rata-rata yang datang itu anak muda perempuan, jadi mereka itu berprasangka buruk lah. Oke. Imamnya bikin pengajian perempuan Tidak, pengajian umum, umum tapi yang datang perempuan semuanya. rata-rata. Terus takmirnya cemburu. Jadi intinya tuh takmir itu kurang percaya dengan remaja-remaja seperti kami ini. Nah, Jadi kalau mau menjalankan sebuah program, takmir itu tidak mempercaya kami. Oke, ada lagi? Itu saja. Itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan guys. Masya Allah. Selanjutnya, ada yang lebih keren nggak nih? Iya. Oke, di belakang, silakan. Ayo, ganti mic-nya. Jangan aja Pak. Ayo, silakan diantarkan ke ayah anda yang di belakang. Ayo Bang deh, cepet Bang. Nah, kalau ngobrol. Anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Usman. Pak Usman. Iya, Mahmud Usman. Usman nama bapak saya. Oh, siap. Pak Dari Mahmud. masjid mana Pak? Dari Masjid Al-Mulk 987, Kelurahan Tamamaung. Saya asli dari Flores Timur. Masya Allah. Alhamdulillah dipercaya sebagai imam masjid Masya Allah. di Al-Mulk.
Tetap. Jadi selama saya masa pendidikan di Makassar, Aha. saya tinggal di masjid itu. Ini masjid naungan dari Yayasan Alumni Semansa 87. Masya Allah. Jadi alumni Semansa itu mendirikan masjid di Tamamaung. Itu di daerah sekolah Pak? Tidak ya? Bukan, Oke. sekolahnya di Bawakarai, Hmm. tempat masjidnya di Petani 2. Oke. Daerah kota lah ya? Ya. Oke. Jadi selama saya tinggal di masjid itu banyak sekali persoalan. Contohnya? Contohnya yang pertama adalah sound systemnya kurang bagus. Ya. Jadi biasanya muadzin mengkumandangkan azan, kadang-kadang suaranya bagus tapi ya kedengaran tidak terlalu bagus menurut masyarakat atau jemaah yang ada. Oke. Kemudian Kenapa nggak diganti Pak? karena kondisinya dana yang masuk itu hanya digunakan kota amal Jumat saja, alokasi dana. Jadi tidak ada juga donatur tetap, Tapi ada jumatan. ada jumatan. Uang jumatannya dipakai ke? Uang jumatan itu dipakai untuk bayar transportasi khatib Jumat, Oke. kemudian imam rawatib, Merawatib. ya, dan marbot ya saya bersih-bersih juga. Oke. Kemudian di ruangan sholat masjid kami kan pakai ventilasi jendela kaca. Oke. Jadi kami sholat di lantai 2. Biasanya kalau sudah sholat asar, matahari arah dari sana masuk ke dalam masjid. Jadi rata-rata kita sholat itu berkeringat semua. Jadi tidak nyaman dalam sholat. Terus gimana? Nggak sholat akhirnya? Masih tetap sholat. Terus sholat. Kenapa nggak dibelikan kipas angin? Ada AC. Ada AC. Ya, tapi di saat kalau kita kasih nyala, AC-nya tidak nggak bisa apa-apa nyala? AC-nya. AC-nya tidak bisa nyala? Enggak, maksudnya dikasih nyala yang pertama kondisi keuangan juga Oh. untuk bayar istri. Oh, iya. Kenapa? Uang hanya semata-mata dari kota Amal Jumat, tidak ada donatur tetap. Hmm. Kemudian itu masjid memang dari yayasan. Ya, jadi kepengurusan masjid itu hanya kalangan dari alumni Semansa 87. Hmm. Mereka belum serahkan ke jamaah sekitar tempat masjid yang ada. Hmm. Makanya dari pengurus berdiri sendiri dan juga dari jamaah masjid yang ada di wilayah itu ya hanya datang sehingga sholat pulang seperti biasa. Oke. Jadi itu permasalahan yang kami Ya, hadapi di Yayasan masjid. tidak bantu dana masjid Yayasan hanya fokus ke pembangunan, pembangunan. ya, ke pembangunan masjid. Oke. Ada lagi Pak? Kemudian untuk perlengkapan sholat juga seperti mukena, terus tabir, penghalang perempuan, dan karpet juga. Karpet kami masih pakai karpet yang dulu. Saya juga sama Pak. Artinya sekarang kita lihat di masjid-masjid yang lain kan KPK rata-rata agak bagus. Nah, pengennya yang bagus ya Pak. Ya, Pengennya itu yang bagus. bagus supaya ada kenyamanan dalam sholat juga. Tapi kan jamnya sedikit Pak. Walaupun sedikit lama-lama jadi banyak. Wih, yang ada AC-nya gitu Pak, karpetnya ya Pak ya. Iya. Masya Allah, mantap, Masya Allah. Sip, ada lagi Pak? Udah ya? Ya, itu saja ya. Sip, tepuk tangan untuk Pak Mahmud. Silakan Bang. Nah ini berdiri lantang aja ini. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gus. dari Masjid Babu Toba Montomanai. Ya terus
Masalahnya apa? Keluhannya masalahnya itu soal anak kecil yang sering main di masjid. Kenapa? Ya mungkin di rumahnya kecil jadi dia ke masjid jadi lumayan besar jadi dia di situ lari-lari. Agus gak suka. Udah nggak suka, jamaah yang nggak suka karena kadang kalau waktu sholat anak-anak itu datang banyak sekali sampai kadang juga udah azan masih main di belakang, terus sampai sholat juga kadang berisik jadi kadang jamaah itu terganggu. Oke. Jadi Kenapa nggak ditertibkan, Gus? sudah tetap aja sudah di sama keamanan ditegur dikasih arah tapi tetap aja itu anak-anak masih sering main. Yang negur siapa, kamu? Kadang saya kadang juga ke keamanan. Keamanan. Jadi ya terus Pak itu polisi. nggak ada keamanan masjidnya. Oh, iya, siap. Ya jadi kemudian ini masjid kadang pagi ditutup Mhm. pagi sampai zuhur. Zuhur. Terus kadang juga dikunci sampai menjelang asar. Mhm. Setelah asar dibuka lagi. Sudah itu nggak ditutup lagi. Hmm. Terus sudah sholat isya dikunci lagi. Kadang banyak yang jamaah yang mau datang. Hmm. Tapi karena pengurusannya dia bilang tutup aja mungkin karena anak-anak masuk main-main ganggu yang lain barang-barang kayak karpet itu berantakan kayak mana-mana jadi mungkin jamaah ya yang kadang mau sholat duha mau singgah itu kadang tidak bisa karena terkunci. Oh, gara-gara Iya, anak itu ya? Gara-gara anak-anak itu. Jadi mungkin kulahnya di situ doang karena gimana solusinya buat anak-anak yang supaya tidak main-main. Mungkin itu aja. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya ada berapa, Gus? Lumayan lebih hampir 30-an lah. 30? Hampir. Mantap itu. 30 anak-anak? Iya, ada lebih. 40 bisa berarti? Iya. Wah, dijual mantap tuh, Gus. Ada lagi? Ya, mungkin remajanya tidak alhamdulillah. Tidak. Ya. Oke. Tidak ada di sana tadi. Ada. Oh, ada. Oke. Sip, ada lagi mungkin yang perempuan mungkin mau menyampaikan? Awal ada masalah di masjid? Tadi ditulis. Ada? Ya, silakan. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lia dari Masjid An-Nur TS 82 UI. Anur. Ya. Silakan tadi. Permasalahannya di masjid kami masih kurang anak-anak TPA yang mengaji di situ mungkin. Nah, ini ambil dari sini. Ambil dari sini aja. Ada 40 lumayan nih. Saya di sini mungkin cuma mau minta mungkin ada saran atau masukan dari Mas Dio ya, Mas Dio agar bagaimana anak-anak itu bisa tertarik untuk datang ke masjid belajar mengaji sama-sama karena di sekitar masjid ada banyak anak-anak cuma mereka mungkin kurang tertarik atau tidak ada kemauan atau tidak ada perintah dari orang tua untuk ke masjid belajar gitu Kak. Masya Allah. Oke, tapi TPA-nya sudah ada? Iya ada. Sudah ada. Pengajarnya berapa orang? Pengajar ada 4. 4 orang. Oke, terus anak-anak yang di luar tadi ada berapa orang? Banyak Mas. Berapa? Ayo. Nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung? Iya. Oke. Tapi termasuk banyak ya. Mungkin cuma itu dari saya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir saya kasih kesempatan. Ada mungkin yang mau menyampaikan lagi? Abang yang pakai baju kotak-kotak pun, yang gondrong tuh. Ada nggak bang? Nah, ada itu harusnya tuh. Kasih nih bang. Nah, boleh tuh. Yang paling keren tuh tadi ya terus. Ada Ali Lesmana di sini guys. Silakan, mic-nya bisa minta tolong bang, dikasihkan ke bang. Mic-nya dikasihkan. Wes, mantap. Siapa nanya bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Taufik. Ya. Hidayat. Dari Masjid Takwa Keluluhan Borong. Oke. Yang menjadi permasalahan yang kemudian yang ada di masjid itu kekurangan dalam Al-Quran. Ketika
ketika ada anak-anak yang kemudian mau mengaji dan sebagainya, itu yang menjadi kekurangan itu Al-Quran dan sebagainya. Oh. Di sana itu pondok atau gimana? Ya, Pondok. tidak. Oke, masjid biasa. Ya, Tapi banyak anak-anak yang ngaji di sana. banyak. Berapa orang? Lebih daripada 10. Oke, terus Al-Qur'annya kurang? Iya. Oh, Al-Qur'annya ada berapa? Ada 10 atau kurang dari 10 lah. Kalau 10 cukup dong, kan anaknya 10 tadi. Karena anak-anaknya kadang datangnya banyak, kadang tidak. Oh, satu orang anak baca 2 Al-Qur'an gitu ya. Atau gimana? Itu yang menjadi kekurangannya, Kak. Oke. Kenapa gak dibelikan, Gus? Gus. Kenapa gak dibelikan Mas Taufik? Salah orang Dan tadi. juga itu mengenai uang dananya ataupun keutamannya di situ. Ih, Quran murah loh, Mas Taufik. Eh, Udah bilang takmir belum untuk dibelikan gitu? iya. Udah bilang takmir belum minta dibelikan? Belum juga sih, tapi saya melihat dari situasi dan keadaannya. Bang Taufik tuh ngajar di sana. Kalau saya sih tidak. Oke. Terus yang ngajar siapa? Ada beberapa ustadz di situ. Oke. Kalau antum sebagai Sebagai anggota biasa ataupun masyarakat biasa sih. dewan juri lah ya. Tapi ini juga Kak yang mau saya tanyakan mengenai sedikit saya menceritakan tentang pengalaman saya yang kemudian saya ada di Makassar. Oke. Kemarin saya jadi marbot masjid di Al Madinah di Hartako Jaya, Hartako Jaya. Ya, ya. Nah, ada beberapa permasalahan juga di situ. Yang pertama ada beberapa perbedaan pandangan Pandangan tentang keislaman. Oke. Sehingga imam ini nih bingung pembacaannya karena ada dua itu pandangan. Nah, pandangan dalam pandangan Muhammadiyah dan NU. ya. Nah, mau pakai kunut atau enggak gitu? Atau gimana? Iya kan? Mau kunut atau tidak gitu ya? Iya. Ini sehingga ini masyarakatnya kurang, jadi sholatnya itu kurang. Oh, jadi nggak sholat? Jadi tidak sholat. Oke. Cari masjid lain dan sebagainya. Hah? Cari masjid yang lain. Terus? Antum apa yang antum lakukan? Di situ saya tidak bisa melakukan apa-apa sedangkan saya ini jadi marbot, jabatan saya di situ. Nah, Bagian apa kemarin marbotnya? bagian bersih-bersih kan, lantai dan sebagainya. Nah, ada yang permasalahan yang kedua yaitu mengenai azan. Azan kenapa tuh? Azannya bagus tapi suaranya tidak. Asik. Azan yang bagus yang kemudian saya katakan tadi itu pembacaannya tapi suaranya tidak bagus. Oh, berarti makhrajnya bagus, tapi suaranya naudzubillah. Gitu. Ya, itu mohon saran ataupun masukan dari kakak ataupun abang. Oke, kenapa Bang Taufik nggak azan? Ya, itu saya juga yang azan kemarin. Oh, antumnya suaranya jelek. Berarti antum pelakunya ini. Karena ada juga beberapa marbot juga. Oh, berarti teman-teman antum lah ya. Ya, itu terlepas dari saya juga karena Oh, iya. manusia itu tidak terlepas yang namanya. Masya. Lebih dan kurang bisa mohon maaf. Sip. Masya. Terima kasih ya Bang Taufik ya. Kupikir siapa, ternyata dia. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillah ya, kita jawab satu persatu. Ada di sini masalahnya kurang anak TPA. Di sini ada yang masalahnya berlebih anaknya. Terus habis itu ada yang uang terbatas. Ada yang uangnya ada tapi tidak termanajemen. Takmir versus anak muda. Takmirnya cemburu sama imamnya karena banyak perempuan yang datang. Macam-macam ya masalah di Makassar ya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita akan jawab satu persatu ya. Bismillah. Kita akan mulai dari ini dulu aja. Kita akan mulai dari fasilitas uang terbatas tadi, sound kurang bagus, habis itu dengan ini Quran ya.
Nah, ini salah akan menjawab sekaligus. Jadi gini, bapak-bapak dan insyaallah kakak-kakak di sini semuanya. Yang pertama harus kita sadari adalah mindset kita tuh hari ini tuh masih apa ya? Nggak tahu kenapa soal kemakmuran masjid itu tuh indikator keberhasilannya soal pembangunan. Pembangunan fisik. Yang dimana pembangunan fisik itu ya soal bagaimana beton dan besi, tinggi menaranya, besar masjidnya. Padahal hari ini kita harus sadari loh, dari atau apa yang tadi antum sampaikan nih ya, ini lihat. Masjidnya masih sepi anak muda loh, ada 11 orang. Kenapa ini tidak menjadi concern? Kenapa ini tidak menjadi sebuah polemik utama? Kenapa kok tetap terus-terusan tujuan dan keinginannya itu memperbagus karpet, memperbagus sound? Jangan ke situ dulu. Tapi coba kita perhatikan aset-aset bergeraknya kita yang saat ini ada. Makanya tadi saya tanya, punten sekali, maaf ya Pak Maulana tadi ya, Pak Mahmud tadi. Kenapa kok karpet yang dibaguskan? Kenapa kok nggak bikin ide supaya jamaahnya datang dulu? Percuma karpet bagus, tapi kalau nggak ada jamaahnya. Percuma juga soundnya bagus kalau nggak ada jamaahnya juga. Berarti bisa jadi bukan permasalahan karpetnya, AC ada, kipas angin juga ada. Tapi masalahnya di sini masyarakatnya kurang. Berarti problemnya bukan pada fasilitas dan layanan, walaupun itu menunjang. Tapi coba kita putar otak dulu, gimana caranya untuk bisa mendekatkan mereka ke dalam masjid. Itulah yang kami lakukan di Real Masjid. Di Real Masjid pertama kali kami itu membangun fisik masjid itu berasal dari toko. Kita kasih lihat ya. Fisik masjidnya kami itu kayak gini loh. Sampai hari ini tuh kami tuh belum punya menara, kami belum punya kubah. Karena masjidnya kayak gini nih. Nih lihat, yang mana masjidnya coba ayo. Yang bisa jawab pulang duluan. Yang mana? Ini? Ini? Mic-nya jangan dihadapkan ke speaker-nya. Yang mana? Ini? Ya itu. Nah, ini masjidnya. Lihat ya, masjidnya itu dari luar itu seperti gedung angker nih. Iya kan? Habis itu dilihat dari luar banyak mobilnya. Ini masjid apa bengkel? Terus masjidnya kami itu pakai rumput sintetis yang dipakai untuk lapangan futsal tuh. Lihat, ini rumput sintetis. Karena pinggir jalan kami nggak punya tetangga, gersang. Kami pakai rumput sintetis supaya kelihatan asri, ya kan? Masuk ke dalam, ini masjid apa lapangan futsal, bingung orang-orang. Nih. Ini masjidnya cuma sekecil ini. Dan ini dulu toko. Toko banyak lemari-lemarinya. Dan kami pindahkan semua lemari-lemarinya. Nih, kita kosongkan. Ini awalnya toko. Biasa aja. Tahu nggak? Kami itu selama 6 bulan itu nggak punya jamaah sama sekali, Pak. 6 bulan berdiri masjidnya itu nggak punya jamaah sama sekali. Padahal kalau bilang fasilitas ya, toko itu pasti ada AC-nya, ya kan? Terus ya banyak anak muda juga. Akhirnya kami mikir gimana ya, kenapa kok anak-anaknya itu nggak mau datang ke masjid, kenapa kok bapak-bapaknya nggak mau datang ke masjid, kenapa kok ibu-ibunya nggak mau datang ke masjid. Ternyata kami cek, lingkungan terdekat daripada masjid kami itu tuh jaraknya 1,5 km. Nah, kami nggak punya tetangga sama sekali. Lihat ya, ini toko, ini juga toko, ini juga bengkel. Kami tuh nggak punya tetangga sama sekali. Yang paling dekat dari antara kita, jamaahnya itu dari sini loh, dari seberang sini loh. Dari seberang sini dan harus jalan lagi itu baru permukiman warga. Di sana ada banyak masyarakatnya, ada banyak orangnya. Tapi mereka nggak mau sholat ke tempatnya kami, karena mereka pikir masjidnya kami itu masjid sesat, nggak ada kubahnya, nggak ada menaranya, berbeda seperti masjidnya teman-teman sekalian. Terus apa yang kami lakukan? Nah, yang kami lakukan adalah seperti ini teman-teman. Kita mulai fokus kepada pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan SDM. Kita fokusnya ke sini. Pembangunan fisik kami nggak peduli. Nggak punya kubah nggak apa-apa, nggak punya menara juga nggak apa-apa, AC-nya cuma 2 juga nggak apa-apa. Terus apa yang kami lakukan? Yang pertama kali kami lakukan ketika kami ingin mengaktifasi masjid itu adalah
menjadikan setiap marbot yang ada di sana, marbotnya dulu itu 7 orang. 7 orang itu termasuk aku di dalamnya. 7 orang ini setiap hari itu kami minta untuk baca Quran sehari, bukan sehari ya, 1 kali 5 waktu. Berarti setiap sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah kan 5 waktu kan, itu kita minta untuk baca 5 juz. Nah, per 1 kali sholat. Berarti kalau 5 kali sholat dapat berapa juz? Dapat berapa? 25 juz kali 5 kali waktu sama dengan 25 juz. Habis itu ditambah dengan tahajudnya, kita tambah lagi 5 juz. Berarti sehari dapat berapa? 30 juz. Mabuk Quran kami hampir 6 bulan seperti itu. Tapi yang memang terjadi, takmirnya itu terhindar dari sifat munafik. Anak-anak mudanya istiqomah di masjid. Ya gimana setiap hari deket sama Quran? Sampai kami itu melihat Quran tuh kayak bulan kelima itu udah kayak semangat bismillah gitu. Terus setiap hari sholat gak boleh masbuk. Itu kami lakukan. Sekali masbuk dapat hukuman 1 rakaat masbuk harus push up kurang lebih 40 kali. Berarti kalau 2 rakaat 40 kali 2, 3 rakaat 40 kali 3. Kalau masbuknya itu sampai kemudian berapa ya? Yang 4 rakaat, itu mungkin selesai sholat dia jadi kekar badannya. Memang marbotnya kami sehat semua, otaknya cemerlang karena banyak yang masbuk soalnya. Setelah itu apa? Setelah sholat kita perbaiki. Selanjutnya kita buatkan kelas materi. Kelas. Nah, kelasnya ini diisi apa? Diisi tentang berbagai macam knowledge. Jadi fokusnya itu bukan undang ustadz untuk orang-orang luar, ustadz untuk kita tapi. Ustadz, fadilah ngurus masjid apa? Ustadz, kenapa kita harus istiqomah? Ustadz, kenapa ini? Kenapa syariatnya seperti ini? Kunut sama gak kunut itu gimana Ustadz? Hukum musik itu seperti apa Ustadz? Ustadz, hukum poligami apa? Kelebihan. Ustadz, kalau anak muda ngurus masjid, pahalanya apa? Itu semua kami buat. Walaupun itu ustadz-ustadz lokal. Kan kita kadang punya ya, di komplek kita ada ustadz yang paham agama. Panggil untuk ngisi masjid-masjidnya. Tapi dibikin situasinya menyenangkan. Sebelum kelas, ayo angkat tangan. Kayak kalian tadi loh, pijet-pijetan. Sebelum kelas, dikasih jajan yang banyak. Ayo, hari ini kita kelas. Spesial hari ini, yang datang ke kelas harus bawa jajan sesuai dengan inisial namanya. Pernah kayak gitu? Belum, itulah sebabnya anak mudanya gak akur. Datang ke masjid itu bawa jajan sesuai dengan inisial namanya. Contoh, namanya Charlie, berarti inisialnya C. Bawa jajan apa? Ciki, Coklatos, Citatos, tapi Caca, ya kan? Terus habis itu namanya Dio, berarti bawa jajan Doritos, gitu kan? Itu jajan namanya Piki, berarti Piatos, gitu kan? Benny, Beng Beng, Topan, bawa top, gitu kan? Eko, emas 2 kilo bisa. Bisa nggak? Bisa. Tapi kan kami nggak ada anak mudanya, berarti berawal dari bapak-bapaknya. Gimana masjidnya mau makmur? Bapak-bapaknya jarang sholat berjamaah, jarang tahajud bersama. Ketika rapat, marah-marahan, saling adu argumen. Kalau ada takmir yang setiap rapat tuh suka marah-marahan, fix, jadi takmirnya itu nggak pernah makan bareng. Nggak pernah makan bareng, makan enak di tempat yang paling mahal. Kami sebelum membangun untuk kemudian fisiknya, kami bangun dulu ini orang-orangnya. Sehingga situasi di masjid kami itu membahagiakan. Datang ke masjid itu bukan sebuah tekanan. Kan banyak sekarang ya anak muda masjid ya, datang ke masjid rapat panitia. Itu kalau aku jadi panitia aku juga, aduh ini alasan apa lagi ya? Kemarin alasan nenekku meninggal, kemarinnya kakekku meninggal, sekarang siapa lagi yang meninggal ya? Pernah nggak ngalami itu? Atau mungkin kayak gini nih simpelnya, ketika rapat banyak yang datang, ada yang ditanyakan
Aman mas, aman, nggak ada yang ditanyakan, paham semuanya, paham semuanya, paham. Tapi ketika hari H nggak ada yang datang. Sering kan kejadian kayak gitu tuh? Iya, karena situasi masjidnya itu tidak menyenangkan. Dari takmirnya, dari pemudanya, bahkan ironinya, nih ya Allah ya Rob, anak-anak kecil dimarah-marahin gara-gara berisik. Masjid dikunci, aku pikir dikunci karena keamanan. Ternyata gara-gara bocil-bocil kematian. Masjidnya dikunci mas, baru ini, aku baru mendapat ini. Masjidnya dikunci gara-gara apa? Ya soalnya bocil-bocil itu barbar mas. Tak kasih lihat ya, remaja masjid di tempatku ya. Geleng-geleng nanti kan ya. Kami itu dapat predikat masjid ramah anak. Terus masjidnya seperti apa? Masjidnya seperti itu. Anak-anak di tempat kami kayak gini nih. Sampai pasrah di sini. Lihat, banjir bagi mereka adalah waterboom. Banjir bagi mereka adalah wahana bermain. Kami panik, mereka main-main. Kami bereskan semua atribut masjid, mereka bilang apa? Ya Allah menyenangkan sekali ya Allah. Semoga besok banjir lagi. Semua bilang apa? Amin, lebih besar, amin katanya. Mak, kami panik, mereka senang. Dimarahin nggak? Enggak. Iya. Akhirnya kami ikut main juga. Enggak. Gimana? Kita tuh menghadapi stres dengan dua cara. Ada yang stresnya dengan bahagia, ada yang stresnya dengan nangis-nangis. Kalau kami nggak pengen ikut nangis-nangis, udah ngerti sama-sama stres, mending ikut bahagia sekalian. Masuk angin nggak apa-apa. Habis itu bisa bekam, ya kan? Lanjut ya. Tapi ketika sholat mereka tertib. Ketika sholat mereka on time, STW, sholat tepat waktu. Kalau kami masbuk, mereka yang ngecengin kami. Alah, jadi takmir elit, sholat sulit katanya gitu. Apa nggak kena mental kita? Alah, Mas Dio masbuk guys, lihat, jadi marbot elit, sholat sulit cuak katanya gitu. Kan nyebelin banget ya. Habis sholat tuh, apa enggak stres kita kalau masjidnya kayak gini nih. Terus apa yang dia masjid lakukan? Nih ya Pak ya, anak kecil itu tuh memang dunia bermain Pak. Bang, anak kecil itu dunia bermain. Kalau antum pengen anak kecil datang ke masjid, sholat pertama, diem, khusyuk, ngisi kotak amal, malah kami yang panik. Ya gak? Anak kecil itu dunia bermain. Mereka bahkan ya bisa bermain dengan atau tanpa alat. Ngerti gak sih? Anak kecil kadang gak ada temennya, mereka tuh bisa main-main. Tangannya jaga pesawat gitu kan. Sendal ini katanya jet ski, botol aqua katanya mic, gitu kan? Habis itu dapat tongkat katanya pedang. Anak kecil gitu. Makanya selumrahnya kalau kita ngerti dunia anak kecil itu dalam main-main, fasilitas mereka untuk bermain di masjid memang. Tapi kan merusak barang-barang mas. Ya perannya remaja masjid itu yang harusnya kemudian menanggulangi. Ketika mereka mau merusakin barang, antum datang, jangan. Ini boleh main apa aja, tapi jangan sampai merusakin ini ya. Itu fungsinya remaja masjid. Fungsinya takmir tuh gitu. Bukan sih itu susah itu anak dajjal itu. Gimana? Terus apa fungsinya kita sebagai takmir? Fungsinya kita sebagai remaja masjid apa kalau kayak gitu aja nggak bisa? Bagaimana kita ingin memimpin peradaban sementara kita memimpin anak-anak kecil di tempat kita aja masih susah? Surga apa yang kita mau capai? Ketika anak-anak kecil ini ya diusir, dikunci, nggak boleh main ke masjid, ya akhirnya apa? Mereka akan benci dengan masjid. Dan ketika mereka tidak memiliki tempat bermain-main di masjid, mereka akan bermain di luar.
Jangan heran kalau sekarang itu tercemar Mobile Legend. Ketika main Mobile Legend, omongannya gimana? Mati cok, mati cok, mati cok. Anjay, anjay. Ya gimana, di masjid gak difasilitasi kok. Di masjidnya dikunci kok. Tapi tuh mereka berisik mas. Iya, gini pak. Berisiknya mereka itu bisa ditanggulangi. Nanti ada skala eksponensial. Bagaimana cara kita ngatur mereka? Nih ya, ketika mereka berhadapan dengan situasi yang nakal itu, memang kita harus turun perannya di situ. Hari pertama mungkin yang mereka nakal, hari kedua masih nakal, hari ketiga masih nakal, hari keempat masih nakal. Tapi kalau itu bertahan sampai 3 bulan, aku yakin mereka nanti akan terstruktur pemikirannya, dewasa tingkah lakunya. Karena biasanya anak-anak yang nakal ke masjid itu di rumah itu kurang perhatian. Kurang perhatian. Dan saya ngecek sendiri, ini kok anak ini nakal banget sih. Ternyata ketika aku cek di rumahnya itu kurang perhatian. Orang tuanya itu tuh pulangnya tengah malam, ibunya wanita karir, di rumah sama pembantunya juga masih muda, sibuk main handphone. Akhirnya anaknya tuh ke masjid, ketemu sama teman-temannya, main bola mereka di sana, senang, dianggap ada. Masuk masjid dimarah-marahin, ya udah trauma mereka masuk masjid. Aku nggak mau lagi masuk masjid, nggak seneng aku main di sini. Udahlah, mending aku main di luar aja, main di gereja. Waduh, kan bahaya. Main datang, kami tuh sering kayak gini sama anak-anak. Karena anak-anak kan aneh ya, maksudnya kayak kami tuh punya kipas angin di masjid yang gantung tuh pak. Kipas anginnya sama anak-anak itu dilempar pakai sandalnya jamaah. Katanya gini, siapa yang kena kipas anginnya nanti menang, katanya gitu. Habis itu, nih tak kasih lihat masjid saya. Nah, kipas anginnya yang kayak gimana? Kipas angin kayak gini nih. Nanti kalau kena ininya, kami di masjidnya pun juga punya lampion gantung. Real Masjid. Nah, ini masjidnya kami. Nih, masjidnya kami itu punya lampionnya digantung-gantung gitu. Biasanya kalau masjid-masjid itu kan lampion di luar ya, kami lampion itu di dalam. Nah, anak-anak kecil bawa sendal jamaah, bukan swallow, sendal yang eger itu loh. Masuk ke dalam masjid, dilemparin. Yang bisa kena kuning, dia menang. Yang bisa kena hijau, dia juara 1. Nggak boleh kena yang merah. Gitu mereka. Wah, antusias. Bayangkan, ada 20 anak kecil kayak gitu. Aku langsung dapat laporan, Mas Ju. Lagi di kamar waktu itu. Ini anak-anak mas, Masya Allah ini over. Ini bikin kejuaraan lempar lampion mas. Aku langsung masuk ke masjid. Marah-marah, enggak. Aku langsung bilang gini, wih hebat ya anak-anaknya Mas Dio ya, Masya Allah. Yang udah kena hijau mana? Yang udah kena hijau angkat tangan, mereka angkat tangan. Yang udah kena kuning angkat tangan. Yang curang siapa? Ini mas yang curang mas, anak kecil. Pasti aku bilang, oke, kita ganti challenge yang lebih sulit, mau nggak? Mau. Yang menang bakal dapat hadiah beng-beng dari Mas Dio. Oke, beng-bengnya cuma 1, karena uangku tinggal 1.000. Aku ajak mereka keluar. Kemana? Ya ke order sini nih. Nah, order sini nih. Dan kami itu punya, kita punya pohon pisang. Kita punya ini, nih. Nah, kita punya daun-daunan kayak gini lah di dalam masjid itu. Challenge-nya aku bikin ganti. Ayo, challenge-nya ganti. Siapa di sini yang bisa petik bunga warna putih dan petik bunga warna merah? Masing-masing di antara kalian dapat 2 bunga, nanti menang juara 1, dapat hadiah dari Mas Dio. Paham? Paham. Ada 20 orang di situ. Dan aku lihat ternyata yang nakal-nakal itu ada 3 orang. Nih 20 orang ya katakanlah ya. Yang paling nakal itu ada 3 orang. 1, 2, 3. 3 orang ini aku jadikan ketua geng. Kalau ada temanmu itu yang melanggar, kasih marah dia. Kalau ada temennya yang curang, kasih marah dia. Yang anak nakal bilang apa? Siap Mas Dio. Awas ya kalian semuanya. Kerjaanku jadi ringan kan? Iya enggak? Habis itu mereka cari bunga. Warna apa? Merah sama warna kuning. Masing-masing berapa? 2 lembar. Padahal di masjid gak ada bunga itu. Mereka keliling, mereka cari-cari, mereka lari-lari, tapi gak masuk ke masjid. Enak kan aku? Gak ada yang bawa sandal, enak kan aku? Ternyata 30 menit berlalu, di antara mereka ada yang dapat bunga merah sama bunga kuning. Aku pun juga heran.
itu bunga dari mana? Karena di masjid gak ada bunga itu. Habis itu apa yang aku lakukan? Ternyata mereka dapat. Mereka tuh carinya di masjid sebelah ternyata. Mak, jauh juga ya mereka jalan-jalan ya. Selanjutnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah gini. Challenge-nya saya ganti. Setelah dapat bunga kuning sama dapat bunga merah, kasihlah hadiah untuk mereka. Oke? Karena uangku kurang, aku ambil ikut amal. Berapa? Ya 20 orang berarti ambil 20.000. Bunga tadi langsung saya bilang sama mereka, adik-adik bunganya silahkan dibawa ke rumah. Challenge-nya adalah siapa yang sampai rumah duluan, dia yang juara 1. Bunganya dikasihkan ke ibu sama ayah sambil bilang I love you. Bilang apa? Bilang apa? Nah, pintar adik-adik. Akhirnya mereka lari ke rumahnya, bawa bunga itu sambil bilang apa? I love you ayah mama. I love you abi umi. Dan tahu maghribnya apa yang terjadi? Maghribnya orang-orang tua mereka tuh datang ke masjid. Bilang apa? Terima kasih ya Mas Dio, saya terharu anak saya bilang kayak gini nih. Padahal anak ini di rumah nakalnya minta ampun. Itu yang saya maksudkan. Nah kalau masjidnya masih banyak anak-anak kecil yang kurang kondusif, berarti fix takmir sama pemudanya nggak kerja. Oke? Bisa dipahami teman-teman ya? Berarti anak kecil main di masjid dibiarkan nggak? Dibiarkan, tapi tetap diawasi. Sampai di tahap mana mas? Di tahap ini. Mereka boleh melakukan apapun selama tidak melakukan perbuatan berdosa. Karena kalau di masjid mereka melakukan perbuatan berdosa, ngomong kotor, mencuri, membuli temannya, kami kasih hukuman. Konsekuensinya apa? Kita kasih konsekuensi namanya. Konsekuensinya apa? Nggak boleh main sama temannya, kita asingkan. Dan itulah situasi yang paling menyakitkan bagi anak kecil. Tidak boleh bermain dengan teman-temannya. Ini ngomong kotor, jangan ditemani dulu ya, gitu-gitu. Udah, nangis mereka ke rumah. Ibunya protes, kenapa anak saya nangis? Jadi gini loh bu, bukan kami tuh mukul, kami nggak mukul. Kenapa ini sampai nangis kayak gini nih? Katanya gara-gara Mas Dio. Iya gara-gara saya. Dan kenapa? Anaknya tadi ngomong kotor. Anaknya ngomong babi katanya. Anaknya ngomong anjing. Aku bilang gitu sama ibunya. Makanya saya kasih konsekuensi. Bukan dipukul, dikasih konsekuensi. Nggak boleh ikut main sama teman-temannya. Yang disalahkan sama saya bu. Antum jangan marah-marah sama saya. Justru harusnya saya tanya sama antum. Kok bisa nggak tahu kalau anaknya kayak gini nih? Ibunya langsung nangis, curhat. Saya tuh banyak utang mas, saya tuh gini-gini. Lah kenapa bilang saya? Nah siap. Habis ini kita coffee break teman-teman sekalian. Ya. Nah dari poin pertama kita bisa pahami ya, bahwasanya anak kecil itu dunianya bermain-main. Dan yang poin kedua adalah kita sebagai takmir dan ketua remaja masjid itu tuh kita harus punya yang namanya mental melayani. Mental apa? Melayani. Dan satu lagi, kita harus memiliki yang namanya paham kebutuhan. Paham apa? Ini nanti cabangnya ada 3. Coba dibaca, yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nah, nanti kita akan bahas ini setelah coffee break. Nah, silakan habis ini teman-teman bisa ngambil kopi di depan, nanti langsung masuk ke sini lagi ya. Jadi kita gerak cepat aja, nanti kita sambil nyemil-nyemil sambil mendengarkan materi selanjutnya. Oke, bisa dipahami guys semuanya ya? Oke, mungkin dari saya sesi pertama seperti itu dulu. Dan ya silakan itu diresapi ya. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya yang tadi juga belum selesai, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa coffee break. Iya, silakan coffee break di atau tetap di luar dulu karena AC-nya mau diperbaiki sekitar berapa menit. Oh enggak. Oke. Oh iya, Silakan. kita coffee break sama-sama dulu. Jauh ya, jangan jauh dari sini. Jangan jauh Ki, dari sini. Acir siapa? Ada? Jatuh ada tak? Ada. Coba cek. Jatuh ya?
Baik. Nanti sambil kita minum-minum sambil kita dengar ya, karena waktu begitu berharga untuk kita untuk mendapatkan materi. Silakan Mas Tio. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngopi semuanya? Sudah makan snack ya? Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng kita ucapkan syukur yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita banyak kemudahan untuk belajar pada hari ini. Silakan kakak-kakak. Oke, Insya Allah kita lanjut boleh ya teman-teman ya. Gimana? Dari materi pertama sudah dicatat beberapa ya. Udah dapat pelajaran ya. Siap. Nanti silakan itu bisa diterapkan dimulai dari diri sendiri dulu aja. Jadi nggak usah sibuk-sibuk untuk minta ke orang lain, tapi fokus kita untuk membenahi diri kita sendiri dulu aja. Selanjutnya, aku pengen ngebahas soal mental melayani dan paham kebutuhan. Oke, kita akan mulai dari sini dulu. Paham kebutuhan. Teman-teman sekalian, antara paham dan tahu itu sama atau beda? Paham dan tahu itu sama atau beda? Beda. Contohnya ini, kenal sama akrab itu dua hal yang berbeda atau sama? Beda ya. Maka dari sini aku juga ingin menjelaskan tentang paham dan tahu itu juga berbeda. Terkadang sekedar tahu itu nggak mesti paham, tapi kalau paham mesti tahu. Apakah yang harus kita pahami sebagai remaja, sebagai takmir, pengurus masjid, kita terus memahami kebutuhan jamaah, takmir, dan remaja. Karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, nggak bisa kita samaratakan. Terkadang banyak sekali masjid-masjid itu yang komplain sama saya. Saya sudah mas bikin di masjidnya itu tuh makan-makan, di masjidnya sudah ada makan siang gratis plus susu. Tapi kok jamaahnya masih sedikit ya mas ya, kenapa? Saya tanya balik, lah hal tersebut dibutuhkan gak pak sama masyarakatnya? Terus orangnya bilang apa? Enggak. Terus gimana? Ternyata lingkungannya itu lingkungan orang-orang kaya. Jadi komplek orang kaya, dia ngasih makan gratis sama susu. Orang-orang kaya butuh gak? Enggak bro. Mas saya sudah kasih wifi mas, tapi lingkungan sekitarnya itu rata-rata nelayan sama petani. Nelayan, mereka cari ikan ke laut. Wifi-nya kapan? Nggak pernah. Itulah sebabnya yang menjadikan kita tuh sepi jamaahnya, gara-gara kita nggak memahami kebutuhannya. Aku sudah buatkan mas pengajian tahsin Quran bersanad, tapi tetap sepi mas. Kenapa? Ya gimana ya bang ya? Di rumahnya antum sekitarnya itu jangankan baca Quran, yang datang sholat berjamaah aja masih sedikit. Terus antum paksa untuk buatkan tahsin. Siapa yang mau ngaji? Sholat aja belum mereka tuh. Baca Quran aja ya Allah. Kena Quran tuh rasanya panas kata mereka. Terus mau dikasih tahsin, ya nggak relate lah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus bagaimana kita supaya bisa paham kebutuhan jamaah, takmir dan remaja? Ada istilah pola kunci yang namanya adalah apa teman-teman? Dibaca rame-rame 1, 2, 3. Ya, grab the data. Ini menjadi poin yang sangat penting sekali ketika kita ingin memahami kebutuhan jamaah, takmir dan remaja. Apa saja isinya mas? Banyak isinya tentang survei yang kita lakukan pada masyarakat. Contoh ya, abangnya yang tadi terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Bang siapa tadi? Bang Takwa, Taufik. Bang Taufik udah pernah belum ngecek rata-rata yang ada di jamaah masjidnya itu tuh NU ada berapa orang, Muhammadiyah ada berapa orang? Lumayan, kurang lebih 6 orang kan. 6 orang yang apa? 6 orang apa itu? NU Muhammadiyah? NU sama Muhammadiyah. NU-nya 6 orang. Muhammadiyahnya? Muhammadiyahnya
itu bisa prediksi 3 orang. Prediksinya 3 orang. Kalau salah gimana? Kalau salah ya Mohon maaf lahir batin lah ya. Inilah makanya kita harus paham. Berarti hari ini kita belum paham, ya. Atau mungkin tadi abangnya yang masjidnya dikunci gara-gara anak-anak kecilnya tadi barbar. Siapa tadi? Bang Agus. Nah, Bang Agus, 30 anak kecil tahu namanya semuanya? Yang satu siapa? Pertama. Iyalah. Ayo, satu. Abi. Yang kedua, Rumi. Siapa? Aska. Oke, siapa? Mantap kan 30 kan? Lumayan kan? Gak hafal semuanya kan? Nah, berarti hari ini kita gak paham. Oke, antum tadi bilang Abi. Abi ini makanan favoritnya apa? Rumahnya di mana? Keluarganya siapa? Ukuran sepatunya apa? Ukuran bajunya apa? Udah ngerti? Belum ternyata. Oke, kalau Aska punya kakak perempuan nggak? Punya? Asik. Siapa namanya? Malu-malu. Siapa namanya? Masa sih? Kok mukanya merah sih ya? Urusan kakak perempuannya aja tahu ya. Abi ini suka main apa dia? Main game. Gamenya apa? Apa? FF. FF. Dia pakai hero-nya apa? Di FF. Pakai senjata andalannya apa? Nah, kurang tahu. Kalau Aska ini suka mainnya apa? Sama FF. Oke. COC sama Mobile Legend. Mobile Legend main nggak? Tidak main. Oke. HP-nya apa? Ada yang Oppo. Yang Oppo siapa? Nggak tahu juga. Oke. Terus orang tuanya kerjanya apa? Kurang tahu juga. Ya, banyak nggak tahunya ternyata. Banyak nggak tahunya. Mau pulang ya Mas tahun depan? Oke, saya tanya lagi sama bapaknya tadi yang memiliki keterbatasan. Oh, saya ingin Mas Bang Amar. Bang Amar, takmir yang galak itu siapa namanya Bang? Berdiri Bang. Siapa yang tahu yang galak siapa namanya Bang? Ketua. Hah? Abdillah. Siapa? Abdillah. Pak Abdillah. Pak Abdillah. Kita tandai guys. Pekerjaannya apa Pak Abdillah? Pak Abdillah. PNS. PNS. Jabatannya apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, makan favoritnya apa? Makanan favoritnya bakar. 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 Sukun. Oke, sohib. Itu dugaan atau? Betul itu. Hah? Betul. Oke, mantap. Jos. Oke. Pak Abdillah ini, ya. Warna favoritnya apa? Kurang tahu itu. Kurang tahu juga. Ukuran sepatunya berapa? Nggak tahu juga. Ukuran bajunya berapa? Nggak tahu juga. Kendaraannya apa? Fortuner. Fortuner. Oke. Kredit atau lunas? Langsung lunas. Wah, mantap, tahu. Habis itu bensinnya pakai apa? Minyaknya pakai apa? Solar. Oke. Solar Dex atau solar biasa? Solar Dex. Wah, tahu, bagus. Ada tulisannya soalnya, ada stikernya ya Pak ya. Musik favoritnya apa? Ridwan Saw. Apa? Ridwan Saw. Ridwan? Ridwan Saw. Penyanyi lokal. Tahu? Jos, tepuk tangan teman-teman. Nah. Itu bapaknya antum? Bukan. Itu bapak saya Mas. Nah coba teman-teman, sekarang muhasabah, sudah setahu itu belum sama orang-orang yang katanya menyebarkan itu, katanya suka bikin macet dana, yang katanya suka marah-marah di masjid, yang katanya suka protes ketika azan. Sudah tahu belum sampai sebegitunya sama orang tersebut? Kalau belum tahu, ya lumrah kalau dananya macet, lumrah kalau nggak akur, lumrah kalau banyak yang nggak suka.
Karena bisa jadi loh, Bapak Abdillah tadi yang galak, Masya Allah Tabarakallah, itu ketika Mas Amar tahu kesukaannya makanya ternyata apa? Bakara. Terus warna favoritnya ternyata dia suka warna merah karena dia adalah caleg PDI atau kuning caleg Golkar, kan kita nggak tahu kan. Habis itu kemudian beliau itu suka di masjidnya atau di rumahnya itu jam berapa. Sholat maghrib di masjid biasanya sholat apa? Sholat berjamaah di masjid biasanya sholat apa? 5 waktu atau tertentu? Jarang. Nah, maghrib pernah selalu sekali setahun. Apa? Selalu ada. Nah, berarti di maghrib ada terus. Nah, cobalah sekali-kali nih. Ini saran ya buat Bang Amar ya. Coba Bang Amar sama teman-teman remaja masjid, malam minggu ketika maghrib nih, setelah sholat maghrib berjamaah, antum datang ke rumahnya beliau. Bawa makanannya apa? Nah, masih panas-panas, masih hangat-hangat, diberikannya banyak. Habis itu antum datang pakai warna favoritnya beliau. Warna apa? Merah. Kayak gerombolan banteng teman. Habis itu lagu favoritnya tadi lagu apa? Ridwan Shaw. Kita cari ya. Kalau di mobilnya selalu teraputan. Oh iya, Ridwan Shaw ada. Nah, mantap. Nah, ini keren ini. Langsung antum datang ke rumahnya, Pak Abdillah, kami bawa syukur nih Pak, masih anak-anak, ayo kita makan bareng. Masya Allah. Ada kebutuhan apa ke sini? Kok tumben sekali anak-anak muda datang ke sini? Mau minjem uang ya? Enggak Pak, enggak minjem uang Pak. Kami datang ke sini itu cuma pengen satu Pak. Apa? Kami pengen tahu Pak, dari semua lagu-lagunya Ridwan Shaw, mana yang antum paling suka Pak? Nah, suruh setelkan ini. Kamu juga suka Ridwan Shaw? Iya Pak. Kamu tahu judul lagunya? Tahu Pak. Coba sebutkan. Nih Pak ya. Apamu Ani. Yang kedua, Joja Manake. Enggak tahu lagi. Oh iya. Yang ketiga, Tantring Salasa. Isna ini Salasa. Itu. Akhirnya apa? Wih, Amar ini ternyata tahu juga ya. Gitu. Iya Pak, sebenarnya itu saya sudah lama sukanya Pak. Saya juga cari-cari tahu Pak, tapi gara-gara Pak Ridwan nih, Pak Abdillah ini juga senang ya. Alhamdulillah silaturahim. Ngobrol di situ. Siapa tahu kan ternyata, iya Mas, saya tuh suka Ridwan Shaw gara-gara ini tuh mengingatkan saya tentang mantan saya. Mantan siapa? Ya mantan istri yang sekarang menjadi istri saya. Mantan pacar yang sekarang menjadi istri saya, kata mama gitu kan. Oh, berarti dulu pacaran ya Pak ya? Haram Pak. Gitu. Akhirnya kan dekat, silaturahim. Lakukan itu kurang lebih sampai 3 minggu. Setiap malam minggu, setiap 3 malam minggu datang ke sana. Aku yakin itu malam minggu keempat pasti luluh hatinya. Karena apa? Kita berdendang bergoyang dengan lagunya Ridwan Shaw. Bisa dipahami ya? Simpel nggak? Butuh uang banyak nggak? Enggak bro. Syukur itu paling berapa sih? 20.000 dapat banyak nggak? Banyak sekali. Bisa sampai mabuk kan itu kan? 20.000 kali 5 berarti berapa? 100.000 bikin miskin nggak? Nggak bikin miskin. Justru dari 20.000 kali 5 jadinya 100.000. 100.000 nanti akan menghadiahkan kepercayaan. Berarti 100.000 itu adalah harga yang paling murah untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Udah pernah kayak gitu? Nah itulah sebabnya dananya macet, takdirnya nggak akur. Nanti Bang Amar ya.